Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan oleh semesta untuk menjadi pembahagia bagi seluruh makhluk. Semoga kita juga dihindarkan selalu, walau sedikit pun, jangan sampai kita menjadi sumber penderitaan bagi semua makhluk. Semoga kita diberi kemampuan juga untuk selalu membuat dunia yang sudah cantik ini semakin cantik, tidak mengotori semesta baik secara fisik maupun secara spiritual. Karena tidak sedikit banyak yang tidak menyadari kalau hari-harinya dia itu datang di semesta ini hanya membuat semesta ini semakin kusut, semesta ini semakin kotor. Kehadirannya tidak membawa kecantikan bagi semesta, malah justru membawa kesemrawutan baik secara fisik maupun secara batin. Kita mengira selama ini kalau kita marah hanya untuk diri sendiri. Pada sesungguhnya saat kita marah, kemarahan kita disaksikan oleh nafas kita. Dan nafas itu mengalir masuk ke dalam tubuh kita, kemudian keluar lagi dari tubuh kita. Dan saat nafas itu kemudian keluar dari tubuh dan menyaksikan kemarahan di dalam diri kita, maka kemarahan itu akan tersimpan di ruang semesta. Sehingga kalau kita punya kemampuan untuk bisa melihat ruang semesta yang kelihatan kosong ini, sudah banyak sekali sebetulnya ya mengalami polutan, mengalami polusi. Karena apa? Begitu banyak orang-orang yang membuang sampah kemarahan, sampah emosi, sampah kejengkelan, sampah kebencian ke ruang semesta ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang berkesadaran, kita harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana kita menjaga semesta ini secara lahir maupun batin supaya tetap cantik. Jika perlu kita bisa ikut berkontribusi mempercantik semesta ini. Para sahabatku, berada di kesadaran seperti itu tentu saja tidak dimiliki oleh banyak manusia. Oleh karena itu, kalau hari ini kita memiliki kesadaran yang semacam itu adalah anugerah terbesar dalam hidup yang diberikan semesta kepada orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya
Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan yang melampaui batas kepada kita semua, sehingga kita selalu bisa mengerti setiap pesan-pesan semesta yang dihadirkan kepada kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas spiritual, di kelas kesadaran, kebanyakan yang ditemukan adalah orang-orang yang telah mengalami begitu banyak terpaan dalam kehidupan. Orang-orang yang mungkin sudah mengalami begitu banyak tantangan, berbagai kesulitan dalam kehidupan. Jarang di kelas spiritual mereka yang sedang menjabat. Jarang di kelas spiritual mereka yang sedang berada di puncak karir. Jarang di kelas spiritual mereka yang sedang segar bugar, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Jarang. Sudah jatuh sakit, berbagai macam penyakit, baru masuk kelas spiritual. Diterpa oleh berbagai macam hantaman ekonomi, sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Rumah hilang, sawah harus terjual, ladang harus lepas, tabungan juga di bank tidak ada lagi. Bahkan hampir nyaris rumah pun tidak miliki lagi, biasanya baru masuk kelas spiritual. Kebanyakan maksud saya. Kalau yang ada di sini sih saya kira nggak beda. Sehingga nasibnya guru-guru spiritual itu persis seperti nasibnya dokter. Baru diingat kalau lagi sakit. Dokter itu kan baru ditemui kalau sakit. Kalau sehat terus gak pernah ingat dokter. Sama ya, guru-guru spiritual seperti itu. Tetapi ya itulah, gak apa-apa, tidak ada yang salah kok. Orang suci hari ini mungkin juga pernah punya masa lalu. Orang jahat hari ini mungkin juga masih punya masa depan. Tidak ada yang buruk sebetulnya, semua baik-baik saja. Dan kalau saya berbicara dengan para sahabat yang mengunjungi saya, walaupun perjalanan hidupnya berbeda, tapi kira-kira secara global ceritanya sama. Ada yang diterpa dengan masalah keluarga, sampai hancur ya kehidupan rumah tangganya. Ada yang diterpa masalah bisnis, sampai hancur seluruh kehidupannya. Ada yang diterpa masalah kesehatan, sampai mengalami komplikasi yang sedalam-dalamnya. Itulah. Tetapi rumusnya sederhana. Semua kebaikan itu ternyata dilahirkan oleh sesuatu yang kita sebut keburukan. Jadi sesuatu yang kita sebut buruk itulah sebetulnya yang telah berjasa menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip oleh kita disebut baik. Saya terpaksa menggunakan istilah ini dulu. Ada kebaikan, ada keburukan. Padahal sebetulnya dua-duanya juga tidak ada. Karena dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Hal yang harus dilalui dan dilampaui oleh kebanyakan orang. Dan oleh karena itu, kajian pagi ini saya akan memulai dengan belajar dari bunga teratai yang indah. Kenapa saya menampilkan gambar bunga teratai? Saya khawatir saja di ruangan ini ada yang belum pernah lihat. Saking sibuknya di dapur, saking sibuknya di kamar, saking sibuknya ya di pekerjaan,
sampai setua itu belum pernah melihat bunga teratai. Jadi makanya saya tampilkan bunga teratainya supaya kalau saya bicara nyambung. Silakan lihat dulu bunga teratai yang indah ini. Indah nggak bunga ini? Apa yang bisa dikatakan dari bunga ini? Dari sisi warna, banyak gak ragam warnanya? Banyak. Dari sisi kelopak, banyak gak kelopaknya? Banyak. Dan bunga teratai ini tumbuh di 3 alam. Akarnya berada di lumpur. Kemudian dia tumbuh, harus melewati rintangan yang berat, menembus air dengan tekanan hidrostatik yang luar biasa. Jadi tekanan hidrostatik air itu sangat luar biasa. Udara di sekitar kita ini, tekanan atmosfernya, kalau di Bandung ya, rata-rata 69 cm raksa. Mendekati 1 atmosfer. Di Eropa sana itu bahkan mendekati 1 atmosfer, sekitar 76 cm raksa. 1 atmosfer itu setara dengan 100.000 Newton per meter persegi. Itu 1 atmosfer. Ini udara yang di sekitar kita ini tekanannya itu 100.000 Newton per meter persegi. Gak terbayang kan? Nah, supaya terbayang, 1 Newton itu kira-kira 1 apel Malang yang 1 kilonya 10 biji. Kebayang ya? Nah, supaya kebayang, saya kalau ngajar di depan mahasiswa begitu. Apel Malang 1 kilonya 10. Berarti 1 butir apel itu 1 ons. 1 ons itu sama dengan 100 gram. 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Nah, karena ada percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka 0,1 dikali dengan 10 jadi 1. Itu namanya 1 Newton. Jadi kalau sudah pakai Newton, itu sudah berat, itu bukan massa lagi. Karena sudah melibatkan ya gravitasi bumi. Jadi tekanan atmosfer ini 100.000 Newton per meter persegi. Artinya apa? Artinya untuk setiap 1 meter persegi luas ada berat sebesar 100.000 butir apel Malang yang 1 kilonya 10 biji. Terbayang ya? Nah, sekarang kalau kulit kita ini direbahkan nih, dibuka nih. Kalau saya kepada mahasiswa biasanya ada tugas mengukur luas permukaan tubuh. Jadi kalau tidak terbayang mengukur luas permukaan tubuh gampang. Kalian kalau bikin baju tuh, baju jilbab berapa meter itu satu orang rata-rata? Berapa? 3 meter kan? Saya kalau bikin kemeja yang seperti ini nih, kemeja saya, ini adalah 1,5 meter. Kalau saya bikin celana panjang, itu 1,20 meter. Ya kira-kira 1,5 meter. Jadi total kain yang sedang dikenakan oleh saya sekarang ini 3 meter persegi. 1 meter persegi ada tekanan 100.000 Newton. Berarti kalau 3 meter persegi, luas permukaan tubuh saya 3 meter persegi, berarti 3 kali 100.000 Newton. 300.000 Newton tubuh saya mengalami tekanan udara. Makanya jangan heran kalau ketika kita sudah tua, kadar air dalam tubuh mulai berkurang, maka ini kan ke dalam. Ini ke dalam. Sama. Kenapa kalau sudah tua peot? Nah, peot itu sederhana.
tekanan atmosfer di luar tetap, sementara tekanan tubuh kita di dalam berkurang. Akibat apa? Akibat kadar air dalam tubuh sudah mulai berkurang. Yang gitu aja kadang-kadang nggak ngerti. Jadi kalau saya tanya, apa artinya peot? Nah, peot itu begitu. Ini fisika, ini sains. Kalian pergi naik haji menggunakan pesawat Boeing 747 tipe 400 yang penumpangnya kurang lebih sekitar 480 orang. Kalau 480 orang kali rata-rata yang naik itu 60 kilo lah, rata-rata. Ada yang 40 kilo, ada yang 90 kilo, rata-rata. Saya bicara rata-rata supaya yang kiloannya besar tidak tersinggung. Rata-rata. Jadi kalau 60 kilo kali 480 orang dikali percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, sudah berapa ribu newton. Itu baru berat penumpang. Belum lagi pulang dari sana bawa air zam-zam. Belum lagi koper yang asalnya 1 jadi 5. Bisa bayangkan ya? Kalikan semua, betapa bobot yang harus ditanggung oleh sebuah pesawat luar biasa. Belum lagi bobot dari pesawatnya itu sendiri. Siapa yang menopang bobot pesawat dan penumpangnya? Udara. Jadi orang yang awam melihat udara ini biasa aja, padahal kekuatannya luar biasa. Buktinya udara ini bisa menahan bobot sebesar itu. Pernah berpikir? Ya gak pernah mikir. Naik pesawat, celeh aja duduk, udah aja. Tidur, tahu-tahu sebentar lagi pesawat akan mendarat, turun. Makanya rasa syukur kita tuh gak ada. Boro-boro berterima kasih pada orang yang menciptakan pesawat. Sadar bahwa sebetulnya udara yang disebut kosong ini memiliki kemampuan menompang ya berat bobot yang luar biasa besarnya. Itu saja tidak pernah disadari. Karena kita ini sudah terkadang hidup dalam rutinitas tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran. Ini baru cerita tentang udara. Bukankah kalian pada kesini pada naik mobil? Siapa yang paling berjasa mengantarkan kalian ke sini? Bukankah ban? Apa isinya ban itu? Bukankah udara? Truk yang besar-besar ngangkut sembako, yang tontonan. Apa jadinya itu truk kalau nggak ada ban? Apa jadinya ban kalau nggak ada udara? Dimasukkanlah udara ke dalam sampai memiliki tekanan yang diinginkan. Luar biasa. Karena kita melihat ini ruang kosong aja. Karena yang penuh tuh otak kita dengan keinginan. Saya mengajak para sahabat kemarin ya, duduk di pinggir sungai, kemudian saya pandu supaya hening pikirannya, sampai pada titik tertentu mendengarkan suara air, suara molekul air yang bergesekan satu dengan yang lain. Dan di situ mendengarkan sebuah orkestra yang luar biasa, simfoni yang luar biasa dari gemuruhnya air yang selama ini kita tidak pernah ada waktu untuk mendengarkan suara itu. Dan kita mendengarkan suara itu adalah suara gentas semesta yang luar biasa. Sehingga mendengarkan suara air yang bergemuruh dalam keheningan, kita terhenyak karena kita baru mendengarkan saat itu dengan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan air mendidih?
Ibu-ibu setiap hari ke dapur memasak air, dikasihlah panas, dari air yang biasa, yang tenang kemudian dikasih panas, air itu kemudian mendidih. Apa sih mendidih itu? Gak pernah tanya. Kenapa air yang tenang ketika dikasih energi terus menerus dari api, kok bisa naik suhunya? Pada titik tertentu dia bisa mendidih. Keluar itu yang namanya gelembung-gelembung dalam air itu terus ke permukaan, bahkan bisa lepas ke atas. Bukankah itu luar biasa? Apa mendidih itu? Mendidih itu adalah penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat cair. Ketika penguapan terjadi di permukaan, karena tekanan uap air sama dengan tekanan udara, maka dia lepas ke udara, itu namanya menguap. Kita miskin dengan sains, sehingga kadang-kadang kita meyakini sesuatu pun hanya ala kadarnya. Tapi ingin disebut orang beriman, ingin disebut imannya tinggi. Bagaimana imanmu itu bisa disebut tinggi kalau tidak ada bukti yang meyakinkan imanmu itu tinggi? Percaya kepada Allah ala kadarnya. Tidak ada upaya dalam diri untuk mengenalinya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Bahkan sombongnya, baru sebentar saja mengenal, terasa sudah kenal banget sama Allah. Iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada yang lain-lain, hanya percaya begitu saja ala kadarnya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk menggali lebih dalam. Padahal kita datang ke semesta ini untuk satu tujuan, berpikir. Manusia dipanjangkan umurnya, kata Quran, hanya untuk berpikir. Masuklah sekarang pada tekanan hidrostatik air. Udara saja yang renggang kayak gini, tekanannya begitu besar. Bagaimana dengan air? Kalau anak di sekolah, tekanan air itu adalah massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman dari air itu. Bayangkan, massa jenis air berapa? 1000 meter kubik, ya, 1000 kilogram per meter kubik dikalikan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kalikan kedalaman air. Makanya kalau kita berenang ke bawah, terasa sekali sesaknya dada kita ketika mendapatkan tekanan. Orang yang tidak punya pengetahuan langsung saja nyelam, karena tidak punya pengetahuan. Bagaimana kalau tekanan kita, tekanan tubuh kita lebih kecil daripada tekanan air? Pecah tuh jantungmu. Itulah pentingnya pengetahuan. Nah, sekarang kita bicara ada satu benih teratai jatuh di lumpur, kemudian dia tumbuh di lumpur, dan kemudian dia berjuang untuk tumbuh melewati sekian sentimeter, sekian meter kedalaman air dengan tekanan hidrostatik yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa muncul ke permukaan, muncul ke udara, lalu mencapai cahaya. Jadi 3 alam yang harus dilalui: lumpur, air, udara, cahaya. Dia nggak mau tinggal dalam kegelapan, dia nggak mau tinggal dalam lumpur. Dia berjuang kemudian menembus air dengan tekanan hidrostatik yang luar biasa. Kemudian dia lepas dari situ, masuk ke udara. Belum puas, dia ingin menikmati cahaya matahari. Inilah hasilnya, mekar, indah, seluruh warna muncul. Saya kasih tahu, ada galeri bunga teratai. Mungkin di layar ini kurang begitu jelas ya. Suatu saat kita jalan-jalan, di Bandung ada galeri bunga teratai, segala macam warna ada. Bahkan saya pernah bicara di Lembang, katanya, kata orang-orang yang pelihara ini, ada 50 spesies bunga teratai. Dengan satu spesies saja warnanya sangat luar biasa beragam.
Lihat. Ketika dia merekah seperti ini, apa yang kita rasakan? Bisakah kalian melihat bunga teratai ini bahagia? Bisakah kalian merasakan sukacita pada bunga teratai? Bisakah kalian merasakan kegembiraan pada bunga teratai? Dan mengapa mereka bergembira? Karena mereka sudah melampaui lumpur, melampaui air, masuk di udara, mencapai cahaya. Semua tanaman di semesta ini mencari cahaya. Lihat tanaman di rumah kita. Dimanapun dia ditaruh, dia akan selalu menuju cahaya. Betul? Jadi kalau tanaman saya cari cahaya, karena dia tahu bahwa sebetulnya sumber asalnya dia adalah cahaya, sungguh sangat aneh kalau manusia tidak pernah mencari cahaya. Tidak pernah mencari jati dirinya yang sebenarnya. Aneh saya kalau lihat manusia betah dalam lumpur. Lumpur itu lambang dari kotoran. Lumpur itu lambang dari penderitaan. Benih teratai saja hanya menjadikan lumpur itu sebagai titik awal pijakan. Tidak tinggal di situ. Dalam kehidupan mungkin saja kita harus jatuh di lumpur. Saya cerita tadi, ada yang rumah tangganya hancur berantakan, lumpur. Ada yang bisnisnya jatuh berantakan sampai gak punya apa-apa, lumpur. Ada yang kelilit utang macam-macam, lumpur. Sayangnya manusia itu betah di lumpur. Tidak dijadikan itu sebagai titik awal, titik pijakan. Kalau yang sadar, lihat bunga teratai ini. Mungkin termotivasi, teratai saja hanya menjadikan lumpur sebagai titik awal pijakan buat tumbuh. Dia tumbuh melewati air, dia menembus tekanan hidrostatik yang luar biasa, lepas ke udara. Dan begitu lepas ke udara, dia mencapai cahaya. Begitu mencapai cahaya, dia merekah, kelopaknya terbuka. Satu-satunya cara untuk mencapai cahaya, kelopakmu harus terbuka. Kelopak yang mana? Kelopak mata kalbumu. Sepanjang mata kalbumu kelopaknya kuncup, tertutup, kau tidak akan pernah menikmati cahaya. Lihat tuh orang-orang yang gelap pikirannya, yang gelap batinnya, menendang, mencengkram, hidup dalam dualitas. Selalu terjebak baik buruk, selalu terjebak benar salah, terus saja menghukumi orang lain, merasa diri paling benar. Semua orang di luar dia salah, semua keyakinan di luar keyakinannya salah, hanya keyakinan dia yang paling benar, tapi akhlaknya mengerikan. Indikator keyakinanmu baik adalah akhlakmu. Indikator akhlakmu baik adalah caramu memperlakukan orang lain. Kalau kalian sudah bisa memperlakukan orang lain seperti kalian memperlakukan dirimu sendiri, baru akhlakmu keren. Buat diri sendiri paling banyak, buat orang lain sedikit saja. Buat diri sendiri paling bagus, buat orang lain gak peduli. Ketika antri makan, karena makanan banyak, buat diri sendiri ngambil banyak. Gak peduli di belakang kita berapa banyak mulut yang masih menganga yang perlu makanan. Itulah orang yang egois. Tidak punya perasaan. Para sahabat, kenapa hari ini saya ingin bicara ini? Bicara bunga teratai, bicara bunga lotus. Karena ini adalah simbol dari pencerahan, simbol dari perjalanan spiritual, simbol kesucian, simbol kelahiran kembali, simbol manusia-manusia yang sudah mencapai kesadaran. Saya doakan kalian semua
seperti bunga teratai, seperti bunga lotus. Di ruang dan waktunya kuncupmu akan terbuka, kelopak-kelopakmu akan terbuka, dan kemudian keluarlah bunga yang indah, sedap dipandang, penuh sukacita, penuh kegembiraan. Mulia enggak bunga teratai? Muliaan mana dengan manusia? Lucu saja manusia itu, menganggap dirinya makhluk paling mulia, tidak ada yang semulia dia. Wajahnya menakutkan, tatapannya penuh curiga, tidak ada persahabatan, keserakahannya luar biasa, tidak ada keindahannya, senyumnya penuh kepura-puraan. Kalau berbuat baik, itu pun karena ingin dibilang baik oleh lingkungan. Wajahnya bertopeng, wajah aslinya nggak kelihatan lagi. Betul? Banyak gak manusia model kayak gitu? Tapi masih menganggap dirinya adalah makhluk yang paling mulia. Gak tahu diri. Kenapa? Karena dia masih perjalanannya di lumpur. Dia belum memasuki air, belum menembus ruang kosong, belum menembus udara, apalagi mencapai cahaya. Saya lihat ya, kalian-kalian yang sudah melampaui lumpur, sudah melampaui air, dan kemudian sudah masuk ruang kosong, masuk ke kosongan dan mendapatkan cahaya. Wajahnya beda, segar. Dan yang masih tinggal di lumpur, wajahnya kayak uka-uka, gelap gulita mengerikan. Kegores dikit aja binatangnya keluar. Mengerikan gak kehidupan ini? Kalau semua manusia begitu, semua tinggal dalam lumpur. Di lumpur itu cuma ada cacing, bau. Tuh. Yuk kita belajar dari bunga teratai. Saya yakinkan para sahabat, tidak ada yang buruk dalam hidupmu. Seburuk apapun kehidupan kita di masa lalu atau masa sekarang, kita masih punya harapan untuk mencapai cahaya. Asal kita sadar bahwa sebetulnya lumpur itu adalah cinta kasih. Lumpur itu adalah tempat kita berpijak. Lumpur itu adalah titik awal supaya kita menyadari. Asal jangan tertimbun dalam lumpur. Masih ada harapan untuk mencapai air, masih ada harapan untuk menembus ruang kosong yang namanya udara. Masih ada harapan untuk mencapai matahari. Masih ada harapan. Tidak ada kata terlambat, asal mau memulai. Do, just do. Mulailah. Mulailah sekarang juga. Jangan takut tersesat. Orang yang tidak takut tersesat tidak akan pernah tersesat. Orang yang akan tersesat selamanya hanya mereka yang tidak berani tersesat. Yang tidak berani tersesat selamanya tinggal saja dalam zona nyaman. Tinggal di rumahnya, gak tahu apa-apa. Makanya ditanya oleh saya, tahu gak bunga teratai? Nu mana itu? Beda antara orang berkesadaran dengan orang yang awam. Lihat bunga di taman yang tidak berkesadaran biasa aja. Lihat air mengalir yang tidak berkesadaran biasa saja. Saya lihat kemarin banyak sekali orang di tempat rekreasi di pinggir sungai malah mengotori sungai. Buang bekas air mineral sembarangan. Memasak di situ pakai tenda.
Dan setelah itu kemudian makan dan ditinggalkan tempat itu dalam keadaan kotor. Padahal pesan leluhur kita, memayu hayuning bawon. Manusia itu harusnya menjadi pelopor yang bisa membantu semesta ini menjadi tambah cantik. Semesta yang sudah cantik harusnya dipercantik. Tempat rekreasi yang tadinya anggun, bersih, cantik, sekarang di mana-mana sudah kotor. Pantai-pantai yang dulunya anggun, cantik, bersih, sekarang sudah kotor. Cantik, anggun, bersih itu sifat alami alam. Tidak usah dicari. Makanya kalau kita nyapu tidak pernah mencari yang bersih. Kita nyapu mencari yang kotor. Yang kotornya dibuang, sisanya bersih. Karena bersih itu sifat alami. Makanya ngaji jangan cari yang benar. Itu yang membuat kalian selama ini gak benar-benar. Ngaji itu cari yang salah. Karena yang benar tidak usah dicari. Benar itu sifat alami. Cari yang salah. Salah cara berpikir, buang. Salah cara bertindak, buang. Salah cara ngomong, buang. Ketika dibuangin yang salah-salah, loh kok sisanya benar. Makanya kenapa ngaji gak maju-maju, habis cari yang benar, cari yang salah kalau ngaji. Karena tujuan ngajinya udah kebalik, ya sudah, hasilnya juga kebolak. Betul? Indah gak bunga teratai ini? Indah. Coba lihat ya, ada warna ungu, ada warna merah, ada kuningnya di tengah, betul? Ada warna hijaunya. Betul? Ini saya kasih tahu. Saya ucapkan selamat dulu deh buat kalian yang sudah bisa melihat bunga teratai dalam dirimu. Seluruh warna ini yang tidak bisa saya ceritakan ada dalam dirimu. Itu teratai sejati. Itu jiwamu yang sudah tersinari oleh ruh ilahi. Yang sudah menyatu dengan nur ala nur. Warna-warni. Masuklah negeri itu sesuka hatimu. Santaplah semua yang ada di dalamnya. Begitulah kata Quran surat Al-Baqarah ayat 58. Masuki negeri itu sesuka hatimu, santaplah yang ada di dalamnya sesuka hatimu. Segala kebutuhan tentang dirimu ada di sana. Ada di sana. Itulah sumber kebahagiaanmu, sumber kedamaianmu. Tuh, kalau sudah bisa tinggal di sana, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadilah bunga teratai. Teratai itu hidup dalam air, tetapi tidak pernah basah oleh air. Keren gak? Hidup di air, tapi gak pernah basah oleh air. Sudah bisa melepaskan kemelekatan. Hidup di dunia tetapi tidak terikat oleh dunia. Hidup dalam keramaian tetapi tidak terikat oleh keramaian. Hidup bersama orang-orang yang penuh dengan kebencian tetapi dia tidak pernah membenci siapapun. Hidup bersama orang-orang yang mencintainya tetapi tidak pernah terikat pada orang-orang yang mencintainya. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah kesucian. Saya ingat kajian kita tentang mencapai kesucian. 3 cara mencapai kesucian. 1, tidak serakah kepada yang kita ingin. 2, tidak membenci apa yang tidak kita ingin. Yang ketiga, batinnya sudah terbebas dari kegelapan batin. Itulah kesucian. Makanya lihat orang suci tentu saja tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Pakaian putih model kayak gini gampang kok, tinggal beli di pasar.
Ganti pakaian dari warna merah ke putih gampang kok, di lemari sudah tersedia. Tapi kesucian yang sebenarnya adanya di sini, di pikiran. Ketika pikiran sudah bisa menerima semua apapun, tidak ada resistensi lagi. Yang diinginkan, yang tidak diinginkan diterima dengan cara yang sama. Disitulah mulai orang mencapai kesucian. Makanya orang suci gak pernah usil, gak pernah komentar, selalu memaafkan, dan dia biarkan semuanya apa adanya. Itu kesucian. Yang suka berisik itulah orang kotor. Yang kotor tuh berisik, dikit-dikit komentar, dikit-dikit usil. Beda dengan dirinya dianggap salah, yang tidak sama dengan dirinya dianggap sesat. Itulah orang kotor, yang menganggap dirinya selama ini suci. Orang yang semacam itu, gores saja sedikit binatangnya keluar dari tubuhnya. Para sahabat, orang suci tidak bisa diukur dari hafalan hadisnya. Orang suci tidak bisa diukur dari hafalan kitab sucinya. Orang suci tidak bisa diukur dari berapa banyak ritual yang dilakukannya. Orang suci tidak bisa diukur dari pakaiannya. Orang suci hanya bisa diukur dari lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia bisa memperlakukan semua orang, yang baik yang tidak baik kepada dia apa adanya, itulah orang suci. Paham sampai sini? Yuk kita teruskan lagi. Ini belum apa-apa kajiannya, baru membahas permukaannya. Saya mau cerita bunga teratai. Makanya pada kesempatan milad saya yang ke berapa tuh? 53 tahun kalau tidak salah. Ada sahabat yang memberikan gambar bunga lotus. Sampai sekarang saya pajang di ruang utama di rumah saya. Gak tahu dia itu ngasih bunga lotus sama saya ngerti artinya bunga lotus apa tidak. Yang penting begitu dia kirim bunga lotus, itu hadiah terindah bagi saya. Saya sempat meneteskan air mata karena saya sudah banyak belajar dari bunga lotus. Baik, kita lihat sekarang. Bunga lotus itu daunnya kotak apa lingkaran? Lingkaran. Ka'bah kotak apa lingkaran? Kotak. Orang mengelilingi Ka'bah geometrinya kotak apa lingkaran? Ka'bahnya kotak. Tapi mengelilingi Ka'bah gak boleh kotak, tapi harus lingkaran. Ada gak ban bentuknya kotak? Bisa kebayang gak kalau ban sepeda motormu, ban mobilmu kotak? Kebayang gak? Tapi diganti dari kotak menjadi lingkaran, muter. Gara-gara muter, yang dari Jakarta sampai di sini, yang dari Surabaya sampai di sini, dari tempat yang jauh sampai di sini, itu cuma diantarkan oleh ban yang lingkaran, muter. Makanya lingkaran itu menjadi lambang kesempurnaan, disebutnya juga mandala. Makanya kalau kalian belajar spiritual, buru-buru masuk lingkaran. Jangan tinggal dalam kotak. Karena kotak itu membatasi, kotak itu rigid, kotak itu kaku. Makanya orang yang beragama diam dalam kotak, merasa kotaknya saja paling benar, gak kemana-mana. Emang kotak? Kotak kan gak bisa kemana-mana, betul gak? Coba kotak. Di rumah kita ada kotak, cicing. Itulah kotak.
Makanya orang yang masih mengkotak-kotakan orang lain karena keyakinannya, mengkotak-kotakan orang lain karena kulitnya, mengkotak-kotakan orang lain karena sukunya, mengkotak-kotakan orang lain karena bahasanya, gak kemana-mana. Makanya alam semesta mengajarkan kepada kita tidak ada satu planet pun yang bentuknya kotak. Tidak ada satu bintang pun yang bentuknya kotak. Semua bentuknya adalah lingkaran, mandala. Itulah kesempurnaan. Air hujan pun jatuh dari langit, gak ada yang kotak. Kebayang gak kalau air hujan jatuhnya kotak? Baret-baret kamu kehujanan. Payung sobek-sobek, luar biasa. Makanya lingkaran ini bukan sekedar lambang kesempurnaan, tapi lingkaran itu lambang kelembutan. Berapa banyak orang yang tawaf di Makkah sana, setelah tawaf tanya, kenapa kamu mengelilingi Ka'bah lingkaran? Banyak yang gak ngerti. Makanya lingkaran itu rumus matematikanya, luas lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Dua jari-jarinya kali jari-jari kali jari-jari. Dua itu 4. 4 itu adalah lambang kesempurnaan. Kita punya 4 dalam tubuh kita, penglihatan, pendengaran, pernapasan, pengecapan. Itu yang 4 yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan yang 4 itu temannya yang 7. Jari-jari, jari-jari. Sempurnalah jadi lingkaran. Ketemu luas. Keren ya. Kalau saya buktikan di ruangan ini kenapa 22/7 kali jari-jari kali jari-jari lingkaran. Ya itu saya harus ngasih kuliah kalkulus. Kalian harus belajar limit, integral, diferensial. Mungkin dengar istilahnya aja kalian udah mules. Boro-boro mikirin itu. Mikirin udara aja tekanannya berapa nggak pernah kepikir. Mikirin udara bisa ngangkat pesawat mungkin selama ini nggak pernah kepikir, betul? Iya. Kemana aja sih? Saya nggak ngerti sibuk apa sebetulnya. Mikir yang gitu-gitu aja sampai nggak pernah ada waktu. Ini udara menempa saya nih, angin menempa saya. Saya langsung kepikir, oh berarti tekanan di sana lebih besar daripada tekanan di sini. Kenapa? Oh berarti temperatur di sana ya lebih kecil daripada temperatur di sini. Kenapa begitu? Oh berarti kapasitas kalor benda-benda yang di sana lebih kecil daripada kapasitas kalor benda-benda yang di sini. Jalan tuh otak tuh, menganalisis semuanya. Lalu semuanya menjadi terpahamkan. Kalau semua terpahamkan, clear, tidak ada hafalan di otak ini. Yang ada adalah pengertian yang datang dari pengalaman. Spiritualitas juga begitu. Yuk, sekarang kita masuk. Teratai ini bahasa Latinnya nimpaya. Nggak tahu cara bacanya betul apa tidak ya. Kan suka ada bahasa-bahasa Latin kan gitu. Masih ingat dulu belajar biologi kan? Iya. Saya dipaksa oleh guru biologi dulu harus menghafal seluruh tanaman dengan huruf Latinnya. Saya bilang nggak ada kerjaan. Lah iya dokter ya. Di mejanya juga nyimpan kamus tuh. Betul nggak? Kamus obat-obatan. Nggak usah dihafal. Otak kita ini kasihan, disuruh menghafal yang nggak penting untuk dihafal. Makanya kalau saya ngasih kuliah sama mahasiswa, semua kuliah saya hari ini untuk kalian lupakan. Dan nanti kalau ujian harus bisa. Tertawa mahasiswa karena nggak ngerti omongan saya. Dilupakan itu artinya bangun pengertian. Kalau ngerti akan ingat dengan sendirinya. Daripada ingat tapi nggak ngerti, itu namanya apal cangkem. Tahu cangkem?
Apal cangkem itu apal tapi nggak dapat manfaat dari hafalannya. Orangnya hafal jujujan ya kitab suci tapi nggak ngerti, tidak dapat manfaat dari sana, itu namanya apal cangkem. Makanya kalau apal cangkem paling juga kalau jadi juara pil dacil. Nah ternyata teratai itu nimpaya. Ini saya tanya Bunda Tuti nih, ini dosen biologi. Mohon maaf Bunda kalau saya salah. Nama genusnya itu adalah tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Nama juga huruf Latin. Kita jadi pusing bacanya. Nah bahasa Inggrisnya dikenal water lily. Bahasa Inggrisnya. Nah, di Indonesia teratai juga digunakan untuk menyebut ya tanaman genus Nelumbo atau disebut juga lotus. Nah, makanya saya menyebut tadi lotus itu sebetulnya teratai. Jadi pada zaman dulu orang memang sering mencampur adukan antara tanaman Nelumbo seperti seroja dengan genus Nymphaea atau teratai. Jadi bunga teratai ini ya terdapat di permukaan air, ya dia tidak mengapung di permukaan, tidak mengapung di permukaan, sadar nempel di permukaan air. Kelopaknya ada yang merah, ya ada yang putih, ya ada yang kuning, dan daunnya berbentuk lingkaran. Sudah dibahas tadi ya. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran adalah lambang kesempurnaan. Dari situ saja kita sudah dapat banyak pelajaran. Apa sih pesan spiritual yang mau saya sampaikan? Ini penting sekali. Tapi mari kita kenali dulu. Jadi teratai ini adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air. Dan airnya harus tenang. Betul? Biasanya kan di telaga-telaga, di danau-danau tumbuhnya ya. Di sungai nggak ada. Di sungai nggak ada. Ya, teratai itu di air yang tenang, air yang diam. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air. Keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma, ya, rizoma itu akar. Rizomanya, akarnya ada di lumpur. Jadi akarnya di lumpur, kemudian tangkainya di air, dan itunya kelopak bunganya sudah sampai di permukaan air. Gitu. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Jadi tangkainya itu menjadi sumbu ya, menjadi sumbu. Daun berbentuk bundar. Ada juga yang berbentuk oval, yang lebar, yang terpotong pada jari-jari menuju tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak berbentuk butiran-butiran air. Jadi ada sekitar 50 spesies teratai. Apa keunikan dari bunga teratai? Teratai itu merupakan tanaman air yang unik. Apa uniknya? Teratai ya yang tumbuh di air yang sangat berlumpur. Semakin coklat, semakin keruh tempat tumbuhnya, justru warna bunganya semakin cemerlang. Keren ya? Semakin coklat, semakin kotor tempat tumbuhnya, tetapi bunganya semakin cemerlang. Nah tentu saja ini riset ya dari orang-orang yang menekuni ini. Bisa mengatakan ini kan karena hasil pengamatan, betul? Nah, jadi kalau teratai itu makin kotor, makin coklat tempat tumbuhnya, malah dia semakin cemerlang bunganya. Yuk manusia. Makin semrawut keluarganya, makin cemerlang gitu wajahnya. Atau makin hancur. Makin semrawut kehidupan ekonominya, makin cemerlang gitu wajahnya. Jadi ini ada kebalikan yang luar biasa dibandingkan teratai dengan manusia. Makin keruh, makin berlumpur, makin coklat, bunganya makin cantik dan cemerlang, makin bersih. Nah harusnya manusia seperti itu. Makin kotor tempat kita tumbuh,
Makin semeraut tempat kita tumbuh, harusnya kita makin cemerlang. Kenapa kita tidak seperti itu? Karena kita tidak mengerti kenapa kita ada di situ. Nabi Muhammad itu adalah benih teratai yang indah. Diturunkan di tempat yang jahiliyah. Diturunkan di tempat yang sangat keras. Gurun pasir. Di situ kehidupan sangat sulit. Tapi beliau berhasil menjadi teratai yang indah. Dan hampir semua orang-orang suci memilih untuk tinggal di tempat yang kotor, di tempat yang coklat, yang keruh. Kenapa? Mereka tahu kalau tempat itu adalah tempat untuk tumbuh kebijaksanaannya dengan baik. Dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, boro-boro dihidupkan di lumpur, dihidupkan di air yang bersih pun malah mengotori air. Makanya berulang kali saya katakan orang yang baik karena kesadarannya, bukan baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain, tidak pernah memilih surga tempat tinggalnya. Kenapa? Orang baik yang baik dari kesadarannya, dimanapun dia tinggal, tempat itu berubah menjadi surga. Bahkan neraka pun, kalau dia hadir di sana, neraka pun bisa berubah menjadi surga karena kehadirannya. Itulah tandanya orang baik yang datang dari kesadarannya. Orang yang baik berpura-pura baik, dari sekarang terus saja yang dibicarakan adalah surga tempat tinggalnya, tempat istimewa buat dia, padahal gak ada kebaikannya. Orang egois itu gak tahu diri. Bahkan dia belum pernah ke surga pun menjanjikan orang lain untuk pergi ke sana. Merayu-rayu orang lain padahal dia pun tidak tahu. Tapi laku. Banyak pengikutnya. Lucu. Jadi teratai itu semakin kotor tempat tumbuhnya, semakin cemerlang bunganya. Ayo sahabat, ketika kita tinggal di tempat bersama orang-orang yang terus membuat kita tersakiti, bersama orang-orang yang terus membuat kita harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Sadar, itu lumpur tempat kau tumbuh agar kau menjadi bunga yang cemerlang. Saya pastikan benih unggul dimanapun dia dijatuhkan akan tumbuh menjadi cemerlang. Jadi sebetulnya kalau kita sebelum mencapai kesadaran ini pernah tinggal di sini, pernah mengalami ini, pernah mengalami itu, pandanglah itu. Itu adalah titik awalmu untuk membuat kau tumbuh cemerlang. Jadi dengan sudut pandang yang semacam itu, apa yang salah? Tidak ada yang buruk. Bagi bunga teratai, lumpur sama baiknya dengan air, air sama baiknya dengan udara, udara sama baiknya dengan sinar matahari. Bagi dia semua adalah perjalanan. Saya sering berulang kali mengatakan tidak ada masa lalu yang buruk. Seburuk apapun masa lalu menurut pikiranmu, bukankah masa lalu yang telah berjasa mengantarkan kita ke hari ini? Di sini, saat ini, sekarang. Ada yang pernah disakiti oleh pasangannya. Ada yang pernah ditipu oleh kerabatnya. Ada yang pernah difitnah nama baiknya. Lumpur-lumpur tempat kalian mengalami titik awal untuk tumbuh. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja.
Itu adalah cinta kasih semesta supaya kalian tumbuh. Belajar sabar, harus ada orang yang tidak sabar supaya tumbuh kesabaran. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik supaya tumbuh cinta kasih. Kalian tidak akan pernah sukses belajar baik sama orang baik. Dan kalau kalian mencintai orang baik yang baik pada kalian, biasa. Dan kalau kalian sudah berhasil mencintai orang yang tidak baik padamu, menjengkelkanmu, mensakitimu terus menerus, dan kau bisa mencintainya dan menerima dia apa adanya, kau akan berubah menjadi manusia baik dan istimewa. Jadi sekarang orang-orang yang disebut tidak baik itu lumpur, bukan? Lumpur? Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Orang-orang yang menyakitimu itu lumpur, bukan? Lumpur. Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Bisnismu yang kemudian gagal, hancur semuanya, lumpur, bukan? Lumpur untuk membuatmu tumbuh. Sekarang lihatlah semua sebagai lumpur yang subur untuk tumbuhnya kalian. Tumbuhnya jiwamu, tumbuh kedewasaanmu, tumbuh kebijaksanaanmu. Itu keren, itu hadiah semesta untuk menyadarkan kalian. Apa yang selama ini kalian lihat? Dikasih judul musibah, dikasih judul ujian, macam-macam judulnya. Kalian sendiri yang bikin judul macam-macam itu. Jadi kalian tuh hidup terlalu banyak bikin judul. Yang bikin judul kamu, yang pusing kamu, yang menderita kamu, udah gitu nyalahin Tuhan. Ketika ditanya sama tetangga, ibu kenapa murung? Saya lagi dapat ujian dari Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, emang lu mahasiswa gue? Apa pentingnya Allah ngasih ujian sama kamu? Gak penting. Apalagi Allah ngasih hukuman, gak penting banget. Allah gak pernah ngasih hukuman. Hidup itu cuman mengingatkan kamu supaya kamu tambah baik, gitu aja kok. Sekarang lihatlah lumpur-lumpur yang disiapkan untuk tumbuhnya kita. Saya lihat wajah-wajah ini nih yang sekarang hadir di sini. Nih. Wajah-wajah yang berlumpur. Oh enggak, ada yang sudah jadi tangkai. Ada juga yang sudah jadi kelopak, udah belum terbuka kelopaknya. Ada juga yang sudah terbuka kelopaknya yang sudah mendapatkan cahaya. Ada juga. Terus terang aja saya bicara begitu. Karena kelihatan kok semuanya. Ada yang masih di lumpur, ada yang sudah jadi tangkai kecil. Ada yang sudah tangkainya panjang melewati air. Ada yang sudah menjadi kelopak. Wah keren. Tapi belum terbuka. Masih nutup. Kenapa tidak terbuka? Menunggu waktunya. Kapan dia akan terbuka? Tepat saat kau bisa menerima baik buruk apa adanya. Kelopakmu akan mekar. Dan sinar akan datang. Kan banyak yang tanya sama saya. Ayah, kok saya kan ngaji udah lama. Tapi kelopaknya kuncup terus. Kurang nutrisi. Jadi lumpurnya itu kurang nutrisi. Berarti harus ditambah nutrisinya. Lumpurnya harus lebih kotor lagi. Nah, setelah nyungsep, habis segalanya. Ada yang habis segalanya itu. Dulu dia pejabat di sebuah BUMN. Disayangi anak istrinya, keluarganya. Sampai anak-anaknya sekarang gak peduli lagi sama dia. Dia tinggal sebuah kontrakan yang sempit sendirian. Tetapi saya udah kasih ilmunya. Gak apa-apa sendirian. Yang penting tidak kesepian. Wah tambah pusing aja dengan saya. Betul gak? Bisa gitu sendirian gak kesepian? Bisa. Karena Allah bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu.
Bersama Allah tidak pernah kesepian. Sendiri tetapi tidak sendirian. Ulangi, sendiri tetapi tidak merasa sendirian. Itulah yang disebut dengan pencerahan. Bukankah kita asalnya sendiri? Dan kita akan kembali sendiri. Ayo, hiduplah dari sekarang sendiri tanpa merasa sendirian. Pada akhirnya kalian akan sendiri. Pakai hidup pengen bareng-bareng terus. Lihat orang yang ingin bareng-bareng terus, hidupnya bergantung pada orang lain. Bahagia saja masih menunggu orang. Kalau semua sahabat-sahabat saya datang pasti bahagia, nggak usah, bahagia saja pasti sahabatmu datang. Pintar dikit tuh. Bahagia saja pasti sahabatmu akan datang. Tidak usah datang baru bahagia. Karena kalau nunggu sahabatmu datang, bagaimana kau bisa mengandalkan sahabatmu? Mahal. Terus ngongkosin, nyiapin makanan. Bahagia aja, sahabatmu pasti datang. Saya yakin, jika dirimu sudah bahagia, yang akan datang padamu adalah kebahagiaan. Like attracts like. Bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Itu rumus yang keliru. Memberi dulu, kamu akan mendapat. Bukan mendapat dulu baru memberi. Jadi bunga teratai ini menurut para ahli, putihnya bunga teratai lebih putih. Merahnya bunga teratai lebih merah. Kuningnya bunga teratai lebih kuning. Mudanya, terangnya kelihatan berbeda dibandingkan bunga yang lain. Kenapa? Perjuangan untuk mencapai cahaya itu bunga teratai luar biasa. Harus melewati 3 alam, lumpur, air, baru udara. Luar biasa. Yuk sekarang kalian tanya. Dari 3 alam itu sampai mencapai cahaya, kita sekarang ada di mana? Di mana? Di lumpur? Di air? Udah nembus udara? Kalau sudah menembus udara, berarti kau sudah mencapai kekosongan. Nah, orang yang sudah mencapai kekosongan beda. Kosong. Gak tahu apa-apa. Gak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa dirinya siapa-siapa. Kosong. Duduk di mana aja gak masalah. Tidur di mana aja nggak masalah. Parkir mobil di mana saja tidak masalah. Lihat orang yang merasa dirinya paling penting. Parkir aja pusing. Saya lihat di kampus saya udah mulai sekarang aneh-aneh. Ini parkir pejabat ini, padahal dia nggak pernah datang ke kampus. Tempat parkirnya dihalangin pakai pelang. Ini ketololan itu. Padahal dia juga nggak datang. Itu tempat kalau tidak dikasih pelang, berapa mobil yang bisa parkir di situ? Dia merasa seakan-akan kampusnya punya dirinya. Tolol. Saya masih ingat itu. Saya punya sahabat jadi pejabat. Suatu saat saya diajak naik mobil sama dia. Begitu naik mobil sama dia, di depan sudah banyak Satpol PP, DLL AJR, mobil, motor. Apa-apaan sih saya bilang ini. Saya turun lagi. Gantilah mobilnya yang biasa, yang punya kamu mana? Ini mobil saya ini Pak, katanya. Avanza. Itu aja. Avanza tuh mobil paling cepat di dunia. Iya. Iya, coba disalip Avanza ada lagi, salip lagi apa lagi. Gak pernah ada yang ngalahin. Sudah naik mobil itu. Saya gak suka. Semua orang di jalan tuh sama pentingnya. Pagi-pagi saya mau ngasih kuliah jam 7. Saya berangkat dari rumah jam 6.
Saya juga penting mau ngasih kuliah. Di belakang ada merasa dirinya lebih penting daripada yang lain. Harusnya nggak usah. Semua penting kok. Yang ke pasar penting, yang ke rumah sakit penting, yang bidan penting, yang mau ke jongkok penting, yang mau nganter anak penting. Gak ada tuh Anda yang namanya pejabat kalau gak ada rakyat. Semua penting. Ini orang belum kosong. Kalau sudah kosong harusnya lepaskan semuanya. Menjabat itu tidak akan lama. Dan sahabat saya yang pejabat itu setelah itu tidak pergi lagi kemana-mana pakai nguing-nguing lagi. Dan ternyata periode berikutnya dia diangkat jadi pejabat gratis karena rakyat mencintainya. Ini penting saya bicara sama kalian. Kadang-kadang kita merasa diri kita siapa. Kalau saya duduk di sini saya bukan merasa diri saya siapa. Kalau saya duduk di atas bukan karena saya lebih tinggi daripada kalian, tidak. Saya pengen duduk di bawah. Cuman nggak kelihatan sama kamera, itu aja. Dan saya juga tidak penting. Karena saya tidak akan bisa bicara kalau tidak ada yang mendengar. Betul? Gitu. Yang mendengar penting, yang bicara juga penting. Tidak ada yang lebih penting. Jangan menganggap yang ceramah lebih penting daripada yang dengar. Tidak. Rek ngomong sorangan. Betul? Iya. Bahkan Tuhan bilang, kamu itu penting bagiku, kata Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada kamu juga tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan dengan manusia dan semua makhluk sama pentingnya. Tuhan aja ngajarinnya begitu kok. Tuhan yang maha segalanya tidak merasa dirinya lebih penting. Makanya orang-orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Tuhannya, dia akan bisa mendengar suara itu. Dan Tuhan berkali-kali mengatakan, kamu itu penting bagiku, kata Tuhan. Kalau gak ada kamu, gak ada aku, Tuhan. Pahami kata-kata saya itu. Jangan ditelan bulat-bulat. Kunyah-kunyah dulu, nanti kaburayan. Kalau saya ngomong kunyah-kunyah dulu. Kadang-kadang ada bagian tertentu yang saya bicara tidak terlalu detail. Karena saya ingin kalian berpikir. Karena kalau terlalu jelas saya menjelaskan, malah jadi gak jelas. Ya kan? Iya. Kenapa kelelawar tidak bisa melihat di siang hari? Terlalu jelas. Makanya terlalu jelas itu bahaya. Malah jadi tidak jelas. Jadi saya batasi, saya ngajar supaya tidak terlalu jelas. Karena bahaya ntar jadi tidak jelas. Nah, teratai itu menjadi lambang kesucian. Mengerti sekarang lambang kesucian? Karena apa? Makin kotor tempat tumbuhnya, malah dia makin cemerlang. Beda dengan manusia. Makin kotor tempat tubuhnya, makin buram. Ini yang masih mengeluh, mulai sekarang. Lihat semua tempat tumbuhmu, lihat lumpur-lumpur yang disediakan itu sebagai tempat tumbuhmu yang bernutrisi luar biasa untuk menumbuhkan kedewasaanmu. Terima itu, syukuri. Sepanjang kalian menolak lumpur itu, kalian gak akan tumbuh. Sekarang pulang ke rumah. Pasanganmu yang cerewet itu nanti peluk erat-erat. Terima kasih lumpur. Gitu. Kamu menjadi tempat untuk hidup bagiku. Gitu. Cari bahasa lain yang lebih keren, jangan gitu. Tadi tempeleng sama pasangannya. Gak gitu amat maksud saya. Peluk saja, gak usah bicara apa-apa. Cukup mengatakan, kamu itu dihadirkan Allah untuk saya yang terbaik. I love you. Gitu aja. Jangan pakai yang tadi ya kata-katanya. Terima kasih lumpur. Wah, ntar marah, ngaji apa kamu? Cukup lumpurnya di dalam aja.
Sahabat-sahabatmu di kantor yang menjengkelkanmu sekarang, peluk dia, terima kasih. Kamu sudah menjadi sarana buat tumbuh bagiku. Orang-orang yang menjengkelkanmu tempat-tempat arisan tuh, yang suka banding-bandingkan tasmu dengan tasnya dia, gara-gara imitasi tasmu, peluk. Dibicarakan tas aja udah baperan. Kan LV itu LV, Louis Vuitton. Ada yang asli, ada yang palsu. Gak apa-apa, yang penting isinya. Asli gak ada isinya buat apa? Daripada asli gak ada isinya, lebih bagus asli dan isinya banyak. Lebih bagus lagi. Palsu tapi isinya banyak, keren. Giliran ada yang perlu, kasih. Giliran ada yang minta, kasih. Ada yang minta bantuan, kasih. Gak apa-apa. Yang penting kamu jangan jadi manusia palsu. Tasnya gak apa-apa. Yang palsu ditinggalin, yang asli ditinggalin. Dua-duanya ditinggalin. Betul? BBM naik. Ya Allah. Gak usah berpikir mahal, berpikir kebeli, itu aja selesai kok. Gak usah demo. Ya pemerintah itu menaikkan BBM ya karena sudah dihitung. Gak bisa lagi membebani APBN. Sekarang tinggal diubah saja. Semahal apapun bensin, saya pasti kebeli, pasti ada duitnya. Kita ini demo karena apa? Karena keyakinan kita yang miskin. Seakan-akan kalau itu naik saya tidak kebeli lagi. Karena kamu mengukur dirimu dengan ukuranmu. Ukur sekarang dirimu dengan Allah yang maha luas. Makanya saya sering mengajarkan kalau kalian pergi ke toko sepatu lihat sepatu mahal. Jangan berpikir mahal, berpikir kebeli. Pasti bisa beli. Paham maksud saya? Makanya kalau di rumah ada yang ngomong, orang kerja di rumah, Bapak nog naik, aya keneh eta nu ngajual nog, aya Pak. Jep. Nu penting mah nu jualan nog aya keneh. Duit mah buatan peruri, nog mah buatan Allah, hese nyeuna. Duit mah dijieun gampang, nog mah hese. Bapak beas naik, aya keneh nu jual beasna, aya Pak seueur beas mah. Keun we. Duit mah gampang, tinggal neangan. Nu hese menyieun beas. Sabutir ge moal bisa. Haji Asep sawahnya hektaran, teu bisa nyieun beas hiji ge. Bisa ngan ngawur-ngawur wungkul bini. Terus diawurkeun mah bini, balik sare. Betul? Sugan ditungguan, nepi ka jadi henteu. Itulah cinta kasih Allah yang luar biasa. Ngerti maksud saya? Ini kuliah udah istimewa nih hari ini. Kita belajar dari teratai saja istimewa, luar biasa. Jadi kalau apa-apa naik, apa-apa mahal, nggak usah dipikirin, nggak usah. Makanya ada suami yang sangat sayang sama istrinya. Ibu, sekarang harga-harga naik, BBM naik, biarin aja, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena uang belanja dari saya tidak naik. Tenang aja, masih ada yang tidak naiknya kan? Iya. Itu suami yang sayang begitu, ya. Semua naik, dia nggak naikkan. Tenang aja, uang belanja harian dari ayah buat ibu, insya Allah nggak naik. Tenang kan ibu di dapur, betul nggak? Coba kalau naik semua, repot kan? Ngaji itu harus begitu, harus banyak tertawa. Kalian tuh kurang tertawa. Makanya kemarin saya kasih meditasi tertawa. Tertawa semuanya. Langsung bengras. Iya.
Wajahnya yang penuh topeng itu begitu selesai tertawa, selesai. Dopamin, endorfin, serotonin, oksitoksinnya keluar dari amigdalanya. Siapa yang melarang tertawa itu? Itu orang tolol. Gak ngerti ilmu kesehatan. Di Bali itu bahkan ada meditasi tertawa. Orang yang cancer, yang tumor selesai dengan tertawa. Gak pakai obat, sembuh. Ini yang banyak penyakit. Seri we. Nyan batur seserian. Betul, seri mah menular. Iya. Kemarin saya bawa 90 orang, saya suruh tertawa 3 orang, yang 87 seri kabeh. Ternyata tertawa itu menular. Daripada menularkan virus-virus yang aneh, lebih bagus menularkan virus tertawa. Betul nggak? Iya. Saya pilih itu yang badannya gede-gede, ternyata tertawanya keren. Iya. Dan kemarin saya tanya, gimana kamu udah tertawa? Kok lega ya? Tuh kan, murah. Betul nggak? Iya, nggak usah pakai asuransi. Lihat saya semuanya. Jadi ternyata itu lambang kesucian. Hidup di 3 alam. Disebut alam lumpur, bahasa Dhammapadanya itu bur. Disebut ada alam air, buah. Ada alam udara, suah. Maka disebut tribuana. Makanya teratai itu disebut tribuana kenapa? Dia hidup di 3 alam. Keren. Jadi walaupun hidup di dalam air, bunga teratai tidak pernah basah oleh air. Sehingga dipakai simbol kesucian. Bebas dari keterikatan. Bebas dari kemelekatan. Suci. Kalau udah mencapai sini, para sahabat, bahagia itu setiap saat. Bahagia itu keren. Keren. Hidup itu penuh dengan sukacita, cinta, kegembiraan. Aduh, kalau sudah tahu ilmunya. Ya. Kalian tuh terlalu sibuk itu belajar metode Iqra. Sementara Iqra ke dalam diri enggak, maksud saya begitu. Iqra itu di Quran perintahnya bukan yang itu. Bukan yang itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma. Iqra, bacalah kitabmu. Jadi yang selama ini kalian baca itu keliru. Harusnya yang dibaca tuh kitabmu. Ayo panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu bisa nyebutkan hati meni asa asup surga. Salah. Kalian tuh terlalu sibuk dengan itu. Bisa dikit aja besok langsung buka pondok pesantren. Bikin rumah tahfidz. Sekarang ini kita butuh pengamal Quran. Bukan penghafal. HPG geus apaleun Quran. Komputer saya ini hafiz 30 juz. Ini komputer saya, coba saya tanya. Tuh keluar 30 juz. Iya. Saya tanya, tolong cari pagi dan petang. Udah saya tulis ini, pagi dan petang. Klik, tuh keluar. Quran surat Al-Mu'minun ayat 46, Quran surat Al-An'am 52, Quran surat Al-A'raf 205, Quran surat Al-Ahzab ayat 1, surat Hud 114, Ar-Ra'd surat ayat 15, Al-Mu'min ayat 55, Al-Fat ayat 9, Al-Imran ayat 41. Gancang.
Coba kalau otak manusia yang bilang hafiz Quran 30 juz, tanya pagi dan petang di surat apa saja, liureun. Betul nggak? Komputer saya dari sejak saya beli hafiz. Komputer saya, HP saya dari sejak beli apal deh. Ya. Sekarang itu kita belajar itu kadang-kadang membuang-buang energi, terus aja mengingat, menghafal. Sekarang itu zamannya tangkap maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, apa isinya? Gimana cara mengimplementasikannya? Praktekkan, apa hasilnya buat saya? Oh, ternyata begitu saya mengerjakan sesuatu atas nama Allah dan saya merasa sebagai kepanjangan tangan Allah, hasilnya berkah tak terbatas. Begitu saya bekerja atas nama saya, pengen dapat gaji dan uang, saya mendapatkan apa yang saya pikirkan, tidak tanpa batas. Oh, bedanya beda banget ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim kalau diimplementasikan, coba dihafal. Hayo, we bolak-balik ngapalkeun. Duit teu boga. Tas palsu. Aduh. Lanjut dulu. Saya akan bicara sedikit saja ini. Kenapa kalau telaga-telaga yang ada lotus, yang ada teratai teh sok aya soang. Kenapa suka ada angsa? Kenapa pasangannya angsa gitu loh? Ini kalau ditafakuri lebih dalam, luar biasa. Ternyata dalam spiritualitas, angsa itu lambang dari kebijaksanaan. Kenapa? Hidupnya angsa itu ternyata sama di tiga alam. Angsa itu hidup di tiga alam, di lumpur yes, di air yes, di udara yes, angsa. Dan yang luar biasa, angsa itu mencari makanan dalam lumpur tapi nggak pernah makan lumpur. Paham maksud saya? Dia itu cari makanan di lumpur tapi nggak pernah makan lumpur. Tara nyeri beteng angsa. Dia makan di dalam lumpur, cari cacing, cari apa di dalam lumpur, bahkan cari ikan kecil-kecil, tapi dia nggak pernah makan lumpur. Dia pisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Angsa. Manusia kerja di kantor cenah eta teh baseuh. Da kabaseuhan. Betul? Saya juga heran ya. Begitu selamat ya, kamu sekarang bekerja di tempat yang basah. Wah, mulai itu. Selamat. Musibah. Kerja di tempat yang basah tapi teu baseuh, ta eta nu selamat mah. Da kabeh lolobana mah kerja di tempat basah teu bararaseuh. Makanya saya sering bilang, kenapa manusia takut mati? Satu masalahnya, datang ke dunia suci, tapi di dunia dia main kotor-kotoran. Betul nggak? Iya. Atau rek balik teh jadi sieun dah kotor. Sama kayak anak kecil, pagi-pagi dimandikan. Cucu saya tuh, pagi-pagi dimandikan. Bedakin, kasih wangi-wangi, kasih baju yang paling bagus, bersih bajunya. Simpan di tepas. Ibunya ke dapur lagi, udah sibuk masak. Iya budak tadi diajak kurang rencangan anak, berwe ke sawah. Di sawah teh main kotor-kotoran, main bola macam-macam. Atuh bajuna kotor. Betul? Badannya bau. Bedak yang tadinya itu udah nggak kelihatan lagi. Ini anak berani nggak pulang ke rumah? Saya yakin dia takut. Walaupun dia berani pulang ke rumah, saya yakin tidak lewat pintu depan. Betul nggak? Pasti kapipir. Iya, ke belakang dulu pasti. Betul nggak? Jika perlu itu baju kotornya teh tongkat tingali cenah ku indung bapak. Betul nggak? Iya, buka semuanya, mandi sorangan, dah kotor.
Jadi semua yang takut pulang kepada Allah itu satu sebetulnya karena kotor. Makanya belajar dari angsa. Angsa makan di lumpur tapi tidak pernah makan lumpur. Makanya yang bersih-bersih aja. Ari jelema kamarana. Makanya penyakit manusia sekarang sudah komplikasi. Bagaimana nggak komplikasi? Kabel di dahar. Betul nggak? Besi. Segala jelema mah di dahar. Kabel dimakan, besi dimakan, betul nggak? Iya. Segala eta dahareun diasupkeun. Eleh ku angsa. Ini saya ngasih tahu aja supaya pada sadar. Makanya angsa itu jadi lambang dari kebijaksanaan. Dia bisa memilah dan memilih mana pipa nyakitan, mana bukan. Jelema mah teu bisa. Geus ditangkap ku KPK kakara. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi lumpur untuk tumbuh baru lagi. Betul nggak? Asal tahu cicing di lumpur wae. Harus menembus air, menembus udara sampai mencapai cahaya. Syukur sugan mahi waktuna. Ditangkap KPK umur 60. Doakeun we sugan kena sesa 2 tahun mah tuh. Sugan eta oge. Bunga teratai itu adalah simbol yang sangat tua dan itu sangat penting. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia tumbuh dimulai dari lumpur, air sampai mencapai udara, dia mencapai cahaya. Maka bunga teratai menjadi simbol kesucian, simbol pencerahan, simbol generasi diri dan kelahiran kembali. Ya, jadi ini analogi yang sangat bagus dan sempurna. Jadi setiap manusia itu sebetulnya memiliki potensi untuk menjadi sempurna, memiliki potensi untuk tercerahkan. Hanya soal waktu. Dan saya yakin semua manusia akan mencapai cahaya, tetapi entah di kelahiran yang mana. Sekali lagi, semua manusia pasti akan mencapai cahaya, tetapi entah di kelahiran yang mana. Ya, ada yang baru sadar umur 75, baru sadar, meninggal umur 75 lewat sehari. Belum cukup kan? Mungkin saja baru sadar bahwa sebetulnya lumpur itu tempat dia tumbuh, baru sadar kakara narima, nggak apa-apa. Nanti juga dilanjutkan, sugan we jadi sirung, jadi tangkai, sugan nanti berikutnya jadi kelopak, sugan jeung sugan berikutnya kelopaknya mekar dan kemudian jadi bunga yang indah. Soal waktu saja. Ada yang waktunya 100 tahun, ada waktunya 100.000 tahun, ada juga waktunya 100 juta tahun. Sok pilih rek nu mana. Makanya untuk mencapai bunga yang indah itu, manusia itu perlu kelahiran ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan kali. Untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi itu. Jadi para sahabat, kalau di kehidupan yang sekarang, kita sudah merekah, kelopaknya sudah terbuka walaupun baru sebentar. Matahari ruhani, dari alam rohani kita sudah bisa menyinari. Proses fotosintesa rohani sudah terjadi di dalam diri kita. Itu sudah keren. Keren. Kalaupun harus dilanjutkan perjalanan kita, sudah terbuka kelopaknya. Paham? Jadi manusia harus bisa mengatasi semua penderitaan di alam material ini.
Dan sekarang kita bisa menyaksikan seluruh penderitaan di alam material ini hanyalah lumpur untuk kita tumbuh. Dan kalau tidak ada lumpur itu kita nggak akan tumbuh. Dan kalau kita tidak mau tumbuh kita tidak akan jadi tangkai. Kalau tidak tangkai tidak ada kelopak. Kalau nggak ada kelopak nggak ada bunga yang mekar. Yuk kita mulai. Kita pandang semua itu adalah titik awal pertumbuhan kita. Tugas kalian cuma satu, berhenti menolaknya. Setuju? Jadi bunga teratai ini bukan sekedar melambangkan kesucian, tapi melambangkan keilahian. Terbukanya kelopak bunga teratai mewakili kondisi pikiran yang sudah terbuka. Makanya terbuka bahasa Arabnya apa? Iman. Tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Kafir. Jadi sebetulnya orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi orang kafir itu adalah orang yang kelopaknya masih can muka, masih nutup, nah, baru masuk tuh cahaya ilahi, ya. Jadi bunga teratai juga menjadi simbol kekuatan, simbol harapan. Dimanapun kita memulai hidup, apapun yang kita alami, kita memiliki kemampuan untuk naik ke atas, mengatasi semua hal. Makanya saya sering mengatakan, orang yang sudah mencapai kesadaran hari ini, mungkin juga dulu pernah tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar hari ini, siapa tahu di masa depan juga jadi sadar. Jadi nggak ada baik buruk. Ya tenang aja, hanya soal waktu. Paham? Itu. Syukur kalau bisa sekarang ya, syukur kalau bisa sekarang. Jadi proses terbukanya kelopak teratai secara bertahap itu melambangkan pencerahan dan realisasi diri. Lihat ya, kelopak teratai itu kan bukannya tidak semuanya. Baru kelopak ini terbuka, kelopak ini terbuka, kelopak ini terbuka. Karena kita tuh sebetulnya banyak kelopaknya. Tuh. Nah kelopak-kelopak itu kan sudah jadi penjara bagi kita selama ini. Dan kita harus buka seperti mengupas kulit bawang. Makanya kalau ibu mengupas kulit bawang, kupas. Bagian yang paling luar dari bawang warnanya kemerah-merahan, kotor. Betul? Ya ingat. Semua ibu-ibu yang pernah beli bawang merah, pasti luarnya kotor. Makanya yang luar dibuka. Nah yang dalam sudah mulai tidak terlalu kotor. Betul? Tapi merahnya masih ada. Buka lagi. Buka lagi. Yang luar biasa dari bawang merah. Makin dibuka. Merahnya makin sedikit. Betul? Sisanya yang bagian dalam putih. Dan kalau yang putih dibuka lagi, terus dibuka lagi. Tinggal kosong. Begitu mencapai kekosongan, air mata mengalir. Betul enggak? Iya, ibu-ibu kalau mesek bawang kan cai mataan. Makanya kalau ingin bagus spiritual, kerja di pabrik bawang. Iya, nangis wae. Da peurih panonna. Ya, oke, baik. Jadi dunia telah membebaskan setiap manusia untuk menjadi diri sendiri. Dunia itu sudah membebaskan. Oleh karena itu, jangan dibatasi, jangan dibius, jangan dilumpuhkan, jangan dibuat merasa bersalah. Kita juga sama anak begitu. Biarkan anak kita menjadi dirinya sendiri. Biarkan cucu kita menjadi dirinya sendiri. Jangan dibatasi, jangan dibius, jangan dilumpuhkan, jangan dibuat merasa bersalah. Bagian yang ini sudah saya jelaskan panjang lebar kemarin ketika saya memberikan kuliah tentang manusia ketika manusia menjadi boneka di bawah kekuatan buta. Masih ingat ya?
itu. Saya lihat penontonnya sudah mendekati 7.000 sampai hari ini. Itu nanti kuliahnya bisa mundur ke belakang ya. Ajarkan pada diri sendiri untuk menerima kegembiraan, melenyapkan keseriusan, melenyapkan situasi resmi. Ajarkan ketulusan, izinkan untuk bermain. Sering bermain ke alam, sering menyatu dengan alam. Ya, makanya kalau ada kegiatan menyatu dengan alam, ikut. Gak usah mikirin duit. Karena duit itu gak usah dipikirin, tinggal dibayarin. Ya, gak usah dipikirin. Duit itu gak usah dipikirin, tinggal dibayarkan. Gitu aja kok. Ya pastilah ada kegiatan begitu kan pasti harus ada pengeluaran buat makan, buat menginap, buat bayar penginapan, dan lain-lain. Ya, ingin dengar musik, ya harus bayar sound system, bayar penyanyi. Gak ada yang gratis di dunia, gak ada yang gratis. Ya, bahkan kegiatan yang kemarin lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita memiliki kegembiraan. Makanya uang gak usah dipikirkan. Uang itu bayarkan, habiskan, gak apa-apa. Mulailah sekarang terbuka terhadap setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup. Terbuka. Saya ngalami begini, lumpur tuh. Saya ngalami begini, lumpur tuh. Jadikan semua sebagai pengalaman yang berharga. Mulai terbuka, jangan tertutup pada pengalaman. Mungkin ada yang pernah dibohongi oleh orang lain dalam usaha, ada? Udah, terbuka pada pengalaman itu. Mungkin ada yang pernah disakiti oleh orang lain, ada? Ada yang pernah dibohongi oleh orang lain, ada? Udah, terbuka pada semua pengalaman. Semua itu ternyata baik-baik saja kalau pikiran kita baik. Semua adalah cinta kasih semesta untuk membuat kita tumbuh agar kita sadar. Itu alarm kita sebetulnya. Makanya kalau ada kegelisahan dalam hidup, itu alarm dari semesta. Yuk, kamu segera pulang. Gitu aja kok pesannya. Ini ketipu, ini ketipu, ini ketipu. Itu adalah alarm. Yuk, segera pulang. Bikin usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha gini. Yuk, segera pulang. Itu aja kok alarmnya. Itu alarm. Sudah bunyi, ngajak kita pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah asli kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke diri sejati kita. Hanya itu kok pengennya. Cuman kita nggak ngerti kegelisahan. Ini apa ya kegelisahan? Ke Bali. Ini kegelisahan ke mana? Ke Gunung Kawi. Naon. Itu alarm bahwa kamu itu sudah terlalu jauh berjalan, pulang. Gitu aja kok. Kita tuh hanya disuruh pulang. Go home. Pahami coba. Ada yang tanya sama saya, ayah kok saya tuh sekarang ini gagal, ini gagal, ini gagal. Semuanya habis. Balik maneh. Disuruh pulang, menata diri. Saya pernah mengalami. Rumah saya yang ini ditipu, rumah saya ini ditipu, rumah saya ditipu. Ayah naon itu. Oh, saya disuruh pulang. Mobil 1,5 bulan dibeli, dipinjam tetangga, hilang sampai sekarang gak balik-balik. Ada apa ini? Oh, saya disuruh pulang. Rupanya ada kemelekatan yang terlalu besar kepada yang saya miliki. Diambil semua sama Allah. Oh, ini lumpur tempat saya melakukan pertumbuhan awal. Dan kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan saya tidak akan bisa bicara seperti ini para sahabat. Jadi sebetulnya
Ini hanya soal transaksi saja. Berani nggak kita bertransaksi dengan Allah? Dan transaksi dengan Allah itu adalah seperti itu. Dan begitu kita menerima semua yang hilang dan selesai transaksinya, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih hebat, lebih berkah, lebih besar, lebih bersih, dan itu luar biasa. Hanya di switch aja sama Allah untuk mendapatkan yang berkah. Dulu punya mobil dalam keadaan kemelekatan, sekarang punya mobil dinikmati adanya. Dulu punya mobil kegeresek sedikit aja kegesrek itu hati kita, betul? Sekarang kegesrek gak apa-apa, kan dipakai. Gak ada lagi yang mengganggu. Jadi sekotor apapun tempat kita tumbuh, seperti bunga teratai cemerlang, no problem, it's okay. Gitu. Jadi ajarkan untuk menerima kegembiraan, lenyapkan keseriusan, karena keseriusan itu penyakit. Jangan terlalu serius. Ya, hiduplah dalam kenyataan. Maksudnya, selama ini hidup memang di mana? Selama ini kita hidup di pikiran. Perlu buktinya? Begitu terjadi begini, seharusnya bukan begitu tuh, pikiran. Karena kita sudah terbiasa hidup di hayalan, di pikiran, tidak dalam kenyataan, itu yang membuat kita menderita. Turun ke bumi, hidup dalam kenyataan, jangan di pikiran. Segala makanan sudah ada, ikan ada, pepesnya ada, gorengnya ada, segalanya ada. Hiji nu teu aya teh, gepuk. Coba mun aya gepuk, tuh pikiran. Padahal kerupuk sudah ada, tinggal gep. Itu kan gepuk. Iya kerupuk, cepeng we sing kuat. Gepuk teh. Gep. Tuh, kerupuk, gepuk. Jadi semua itu pikiran. Makanya kemarin saya, ini luar biasa nih. Ada sahabat kita yang di darat seperti ini saja, jalan pakai tongkat, bergetar tangannya. Naik gunung ketinggian 960 meter di atas permukaan laut, sudutnya hampir 60 sampai 80 derajat. Gini nyampe ke atas. Apa rahasianya? Saya cuma bilang, buang tanjakan di otakmu, buang kata gunung di otakmu, fokus pada satu langkah di depanmu, fokus pada satu langkah di depanmu. Itu aja. Saya ngomong terus, fokus satu langkah di depanmu, fokus satu langkah. Hidup itu satu langkah, 1000 langkah hanya satu langkah. Satu langkah, tidak lihat tanjakan. Tahu-tahu sudah di atas. Kan sebetulnya yang menyebabkan selama ini kita capek naik tanjakan, teh pikiran, bukan tubuh kita. Jadi capek itu dari pikiran, karena kalian hidup dalam hayalan. Begitu lihat, sabar tanyakan, capek. Karena pikiran sudah ke sana. Bahkan saat pikiran sudah di puncak gunung, menarik-narik diri kita. Kita ditarik oleh pikiran kita, lelah. Tidak bisa menikmati perjalanan. Para sahabat, hidup itu sehari-hari saja. Selesaikan hari ini, tuntas. Jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang ternoda, tuntaskan hari ini. Besok, besok nggak usah dipikirin. Besok urusan besok lagi. Toh kalau besok pun hadir akan diperlakukan seperti hari ini. Gitu aja kok. Saya kasih tahu, hari ini pernah kalian takuti 2 minggu yang lalu. Hari ini pernah kalian khawatirkan dan cemaskan 2 minggu yang lalu. Tapi begitu hari ini kita hidup, kan biasa-biasa saja. Tuh, bisa cali. Duit aya di dompet seetik oge. Betul enggak? Beas di bumi ayah, betul nggak? Piraku lontong-lontong wae mata ayah, betul nggak? Batagor mah pasti bisa beli itu di Kang Nobi. Hari ini tuh pernah dicemaskan 2 minggu yang lalu. Begitu kita seorang, biasa aja. Jadi ini pelajaran, kenapa kita mencemaskan besok? Hari ini pun pernah dicemaskan dulu, kan biasa-biasa saja, nggak ada yang masalah, betul nggak? Jadi kita selama ini hidup dalam hayalan. Yuk hidup dalam kenyataan. Sing nyata hirup teh. Hirup mah ayeuna di dieu. Gitu. Tong mikiran nu teu aya.
Milikilah perasaan merdeka dalam diri. Miliki perasaan merdeka. Bagaimana caranya? Hormati kebebasan. Hati-hati terhadap kebebasan yang kita miliki. Hargai kebebasan orang lain. Jangan suka mengekang orang lain supaya orang lain seperti yang kita mau. Karena dengan mengekang orang lain, sebetulnya kita sedang mengekang diri sendiri. Yuk, kita mengekang orang lain dikekang oleh kita. Begitu orang lain lepas dari kekangan kita, kecewa enggak? Sebenarnya kita itu sudah tidak merdeka dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bebaskan diri kita dari perasaan yang menindas diri kita. Merdekakan diri kita saat ini. Tumbuhkan kreativitas. Arahkan energi untuk menjadi kreatif. Jadilah orang yang menambah keindahan dunia ini. Jadilah orang yang menambah kegembiraan dunia ini. Temukan cara untuk menari dan bernyanyi di semesta ini. Makanya dalam seri Bharatayuda ada namanya seri Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad itu adalah kehidupan. Gita itu adalah nyanyian. Jadi Bhagavad Gita itu adalah nyanyian kehidupan. Jadi diberi nama Gita. Gita itu nyanyian. Jadi lucu kalau hidupnya nggak bisa nyanyi. Bukan nyanyi ini, bukan. Kalau ini bakat. Hidup itu sebetulnya berirama. Cuman kita nggak tahu kalau hidup berirama. Hidup itu ada simponinya. Cuman karena pikiran kita berantakan, gak lihat nyanyiannya. Itu doa dari orang tua tuh. Namanya Gita. Gita itu Bhagavad Gita. Nyanyian kehidupan. Makanya orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, hidup itu adalah nyanyian, hidup itu adalah tarian. Makanya ada kata-kata bijaksana, kamu harus menari dengan tarian kosmik. Karena kosmik ini punya irama. Nah kita tuh disuruh menari seirama dengan kosmik. Gitu. Coba kita nari tetapi tidak ngikutin irama. Capek. Ada musik ya, musiknya jazz, narinya dangdut, ya nggak nyambung. Gurubak itu jazz. Sama dengan lagunya dangdut, kendangnya sudah kencang, tetapi nyanyinya lemah gemulai kayak jazz, nggak nyambung. Jadi sesuaikan gerakan tarimu dengan irama musik yang ada. Jadi enak, jadi indah, itulah hidup. Menarilah dalam kehidupan ini, ikutlah tarian kehidupan. Hidup mau bawa kemana, menarilah. Semakin sesuai tarianmu dengan kehidupan, semakin bahagia. Semakin tidak sesuai, capek. Waktu milad tempo hari, ya, ada yang joget, tepuguh joget nate. Iya, lompat kali itu, gebluk. Lompat ke dia, gebluk, ya capek. Duh kagerakan eta jogetnya gitu. Saya juga baru lihat itu. Lompat ke tuh, gebluk. Lompat ke dia, gebluk gitu. Coba kalau joget itu dinikmati, aduh. Irama apapun kalau dinikmati sudah. Kegembiraan, sukacita luar biasa. Betul? Itulah hidup. Ya, oleh karena itu maka hidup itu harus memiliki cita rasa humor yang tinggi. Banyak tertawa, banyak bergembira, sedikit keseriusan. Milikilah sikap meditatif. Buatlah ya diri kita sendiri, tetapi bukan sendirian. Bukan menyendiri, tetapi memberi kita sebuah kesendirian. Sendiri tetapi tidak pernah kesepian. Gitu. Itu namanya hidup yang sudah meditatif. Orang yang sudah meditatif selesai dengan dirinya sendiri. Orang datang biasa, orang pergi biasa, karena dia sudah selesai. Datang bahagia pisan, ini sedih pisan, duh, palaurnya hirup gitu. Makanya jadilah cinta, jadilah sumber cinta. Jadilah sumber kegembiraan bagi semua makhluk.
lampaui hasrat, lampaui ego, tanpa pikiran, tanpa tubuh, masuk ke kosongan seperti teratai. Tumbuh di lumpur, berjuang melawan gaya tekanan hidrostatik, lepas, masuk ke kosongan. Di kekosongan bertemu dengan cahaya. Jadi yang susah bertemu cahaya itu karena masih di air, engap. Iya, engap kene, engap dah segala di pikiran. Makanya begitu masuk ke udara, bras, masuk ke kosongan. Caang, baranang, matahari datang, mulai bersinar. Jadi sekali lagi ya para sahabat yang masih suka mengeluh karena sulit untuk memasuki alam cahaya, sebetulnya karena kalian masih engap. Masih terlalu banyak tekanan-tekanan. Dan tekanan yang paling berat adalah tekanan di dalam air. Itu tekanan hidrostatik, itu luar biasa. Ya, itu kalau dihitung pakai fisika luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan rumusnya, ya. Massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Belum lagi air pun mendapat tekanan dari udara. Jadi bukan hanya tekanan dari airnya, ada tekanan dari udara kepada air. Itu makin berat lagi di bawah. Naik ke atas ke permukaan. Begitu naik ke permukaan, lampaui semua tekanan. Begitu melampaui semua tekanan, berai weh, masuk ke alam udara. Caang, bisa bernafas. Sinar matahari mulai kelihatan. Gitu. Jadi kesimpulan, yuk kita sekarang segera berjalan dari lumpur ke air, dari air ke udara agar kita menemukan cahaya ilahi. Sampai di situ, berai, caang. Kita bertemu dengan padang Arafah yang sebenarnya sekarang. Kita bertemu dengan padang mahsyar yang sebenarnya sekarang. Keren? Iya, padang mahsyar tuh sekarang. Bisa disaksikan kok. Bukan nanti. Ya, cuma karena nggak tahu aja. Yang suka janji-janji nanti itu dia juga nggak tahu. Ya, padahal sebetulnya di dia ayeuna, ya, singkapenak ayeuna. Makanya kata Allah dalam Quran, barang siapa yang terbuka mata kalbunya sekarang kepada Allah, maka dia juga akan terbuka kepada Allah nanti. Tapi barang siapa yang tertutup sekarang akan tertutup selamanya, apalagi nanti. Jadi sekarang, di sini, saat ini. Keren gak bunga teratai? Keren gak bunga lotus? Wajar kalau itu jadi simbol dari spiritualitas, kesucian, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Coba lihat ya, hampir semua orang-orang suci, mereka itu selalu digambarkan duduk di atas bunga teratai. Pernah lihat? Nah, kasihan yang belum lihat ya. Coba, itu harusnya ada pertanyaan. Kenapa ya? Kok orang-orang suci di masa lalu ya, itu duduknya itu di atas bunga teratai. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bunga teratai itu sendiri. Bunga teratai sejati yang sesungguhnya. Sudah mekar. Sudah menjadi sumber cinta, sudah menjadi sumber sukacita bagi semesta. Wah, luar biasa. Itulah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Mau jadi manusia terbaik? Ya tentu saja semuanya mau ya. Tetapi tidak gratis untuk menjadi itu. Perlu ketekunan, perlu kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.